Viral, Niken Salindri dan Mas Lindra ketahuan fitting baju pengantin di malam hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai dulur-dulur semua, selamat datang kembali di channel Norma Kisah yang penuh kisah viral, inspiratif, dan penuh kejutan. Di video kali ini, kita akan menyuguhkan sebuah cerita yang sedang meledak dan bikin heboh seluruh penjuru Jawa Timur, kisah tentang Niken Salindri, pesinden muda berbakat dari Kediri, dan Mas Lindra, sang Bupati Tuban, yang ketahuan fitting baju pengantin diam-diam di tengah malam. Apa sebenarnya yang terjadi di balik layar? Apakah ini cinta diam-diam yang akhirnya terungkap? Atau ada rahasia besar yang selama ini disembunyikan dari publik? Cerita ini bukan sekadar kisah asmara, tapi juga mengandung drama, tekanan politik, perjuangan budaya, hingga air mata seorang ibu. Sebelum kita mulai kisah seru dan dramatis ini, jangan lupa ya, like jika kamu suka dengan kisah-kisah inspiratif dan viral seperti ini. Komen pendapatmu di bawah, apakah kamu setuju dengan hubungan Niken dan Mas Lindra? Subscribe sekarang juga agar tidak ketinggalan kelanjutan cerita-cerita heboh lainnya. Aktifkan juga lonceng notifikasi, supaya kamu jadi yang pertama tahu update terbarunya. Jangan lupa share ke teman-teman dan keluarga yang cinta budaya Jawa dan kisah cinta penuh haru. Oke. Kalau kalian sudah siap, selamat menikmati kisah viral paling hangat minggu ini. Viral, Niken Salindri dan Mas Lindra ketahuan fitting baju pengantin di malam hari. Malam itu, langit Kediri diselimuti awan gelap yang menggantung seperti menyimpan rahasia besar. Kota mulai tenang, toko-toko menutup pintu, dan jalanan perlahan lengang. Namun di sudut salah satu jalan eksklusif yang jarang disorot media, sebuah butik pernikahan mewah terlihat masih menyala. Padahal jam sudah menunjukkan pukul 11 malam. Lampunya tidak terang benderang, hanya temaram, seolah menyembunyikan sesuatu. Tak ada pelang acara, tak ada mobil rombongan, hanya satu mobil hitam dengan plat khusus parkir di depan, menambah nuansa misterius. Dari rekaman CCTV yang kemudian bocor ke media sosial, terlihat seorang perempuan anggun keluar dari mobil, mengenakan selendang batik dan masker. Di belakangnya, menyusul seorang pria berpostur gagah, mengenakan jas sederhana namun terlihat jelas aura wibawanya. Pria itu mengangguk pada satpam butik, yang lalu membuka pintu tanpa banyak tanya. Mereka masuk perlahan, lalu pintu ditutup kembali. Dari kamera sudut tinggi, wajah mereka tak tertutup sepenuhnya. Niken Salindri, pesinden muda yang namanya sedang bersinar, dan Mas Lindra, Bupati Tuban yang dikenal santun namun penuh karisma. Keesokan harinya, publik dikejutkan oleh unggahan anonim di sebuah akun Instagram gosip. Judulnya singkat, BREAKING. Niken dan Mas Lindra kepergok fitting baju pengantin jam 11 malam. Dalam waktu kurang dari 1 jam, unggahan itu sudah diserbu ratusan komentar. Beberapa fans Niken menolak percaya, beberapa warganet berspekulasi liar, dan sebagian lain merasa terharu bila benar adanya. Screenshot dari CCTV menyebar ke berbagai platform, TikTok, Twitter, Facebook, membuat malam rahasia itu tak lagi milik mereka berdua. Wartawan lokal segera mengepung butik tersebut, tapi sang pemilik menolak memberi komentar. "Maaf, saya tidak bisa bicara apapun," ujarnya dengan wajah tegang. Namun bisik-bisik dari salah satu pegawai menyebutkan bahwa malam itu butik memang disewa khusus, dan semua staf diminta mematikan ponsel selama proses fitting berlangsung. Tidak ada catatan reservasi atas nama publik figur, tapi karyawan senior menyadari siapa tamu istimewa itu. Bahkan, katanya, gaun yang dikenakan Niken malam itu adalah rancangan khusus berbahan songket emas dari Palembang, biasanya hanya dipesan untuk pengantin dari kalangan bangsawan. Di sisi lain, kantor pemerintahan Tuban langsung kebanjiran telepon dan pesan singkat dari berbagai media nasional. Kepala protokol berusaha meredam kegaduhan dengan menyebutkan bahwa kunjungan tersebut hanya untuk kepentingan budaya dan persiapan festival daerah. Namun pernyataan itu justru memperbesar kecurigaan publik. Netizen membongkar bahwa tidak ada agenda resmi di kalender kegiatan Pemkab yang berhubungan dengan fitting pakaian tradisional. Mata publik mulai tajam, mencium aroma kebohongan terselubung. Di Kediri, rumah Niken tak kalah ramai. Wartawan berbaris di depan pagar, mencoba mendapatkan konfirmasi langsung. Niken tidak keluar, hanya ibunya yang terlihat membuka jendela dan menghela napas panjang. "Sudah ya, anak saya masih gadis," katanya pelan sambil menutup tirai. Namun kata-katanya justru seperti bensin di atas api, masyarakat jadi semakin penasaran,
benarkah Niken sedang disiapkan menjadi istri seorang bupati? Benarkah ini cinta diam-diam yang sebentar lagi akan meledak menjadi kenyataan? Sementara itu, di media sosial, perdebatan semakin sengit. Ada yang mendukung dan menyebut keduanya pasangan serasi, budaya dan kekuasaan bersatu. Tapi ada juga yang mencibir dan menyebut Niken hanya mengejar status. Bahkan sebagian kelompok politik menuding ini hanya strategi pencitraan menjelang pemilu. Namun satu hal yang pasti, seluruh Jawa Timur, bahkan Indonesia, kini menanti klarifikasi resmi dari dua sosok yang dalam diam mereka, telah mengguncang ruang publik dengan satu malam penuh teka-teki. Dan di balik semua kegaduhan itu, di dalam ruangan tertutup butik mewah malam itu, sepasang mata saling bertatapan dalam diam. Niken dan Mas Lindra berdiri berhadapan, dikelilingi kain-kain putih dan cermin tinggi. Tak ada kata yang mereka ucapkan, hanya getaran halus di dada masing-masing. Malam itu bukan hanya tentang baju pengantin, tapi tentang keberanian mengambil risiko demi perasaan yang selama ini mereka simpan rapat. Sebuah malam yang mengubah segalanya. Pagi itu, halaman kantor pemerintahan Kabupaten Tuban dipenuhi awak media dari berbagai penjuru. Mikrofon berjejer, kamera menyala, dan semua menanti satu hal, klarifikasi dari Mas Lindra. Namun yang muncul justru Kepala Bagian Humas Pemkab, Pak Adi, yang berdiri dengan wajah tegang dan suara yang sesekali bergetar. Kami tegaskan bahwa kehadiran Bupati Tuban di Kediri malam itu adalah bagian dari persiapan agenda budaya lintas daerah yang akan digelar 2 bulan mendatang, ujarnya. Tapi tak ada detail, tak ada jadwal resmi, dan lebih dari itu, tidak ada penjelasan tentang mengapa dilakukan malam-malam, secara diam-diam, dan hanya berdua. Wartawan bertanya tajam, mengapa harus fitting baju pengantin jika itu untuk festival budaya? Tapi Pak Adi hanya tersenyum kaku. Itu hanya simbolik. Semua tokoh adat terlibat kok, bukan hanya beliau. Namun anehnya, tidak ada foto atau saksi lain selain Mas Lindra dan Niken. Klarifikasi ini justru menambah kebingungan. Bukannya meredakan, justru membuka celah lebih besar untuk spekulasi. Media nasional mulai menulis dengan judul-judul sensasional, cinta tersembunyi atau rekayasa politik. Dan, Bupati dan Pesinden, cinta rahasia di balik songket emas. Sementara itu, akun Instagram resmi Niken Salindri mendadak tidak aktif. Tidak ada story, tidak ada posting baru. Fans mulai panik. Grup WhatsApp penggemar mendadak ramai, mendiskusikan kemungkinan bahwa Niken disembunyikan oleh keluarga demi menghindari tekanan media. Beberapa orang mulai menyebar rumor bahwa Niken menangis setelah klarifikasi itu dirilis, merasa dijadikan tameng budaya untuk sesuatu yang lebih besar dari dirinya sendiri. Ada yang bersimpati, ada pula yang mencibir, menyebutnya sebagai aktris sandiwara kekuasaan. Di sebuah ruangan kecil di rumahnya, Niken duduk diam. Selendang batik yang biasa ia pakai manggung kini terlipat di pangkuannya. Wajahnya pucat, matanya sembab. Ibunya mencoba menenangkan, tapi Niken tahu, badai ini tidak akan selesai hanya dengan diam. Hatinya berkecamuk, haruskah ia bicara? Tapi jika iya, apakah ia sanggup menghadapi dampaknya? Di layar ponselnya, pesan dari Mas Lindra masih belum ia buka. Ia takut melihat janji yang mungkin hancur oleh kenyataan. Takut cinta mereka hanya akan menjadi bahan tertawaan masyarakat. Di sisi lain, Mas Lindra juga terpojok. Di balik meja kerjanya yang penuh berkas pemerintahan, ia menatap jauh keluar jendela. Ia bukan sekadar pemimpin sekarang, ia pria yang dicintai namun harus memilih antara kekuasaan dan perasaan. Stafnya menyarankan untuk segera mengakhiri hubungan secara resmi, menghindari skandal. Namun hatinya menolak. Kalau cinta ini salah, biarlah sejarah yang menghakimi, bukan kalian, ucapnya kepada ajudan yang menunduk pasrah. Tapi bahkan ajudan itu tahu, badai yang sedang datang tidak seperti biasanya. Publik mulai terbagi menjadi dua kubu besar, yang mendukung cinta keduanya, dan yang mengutuk keras hubungan itu. Kelompok budaya menyebut hubungan mereka bisa mencoreng nilai luhur adat jika tidak disertai restu masyarakat. Sementara aktivis perempuan justru memuji keberanian Niken, jika benar ini cinta sejati. Perempuan berhak mencintai, bukan hanya jadi simbol kesenian, ujar seorang pengamat budaya dalam wawancara TV. Namun suara-suara dukungan itu kalah keras dibanding hujatan-hujatan yang menuntut klarifikasi langsung dari mulut mereka sendiri. Dalam keheningan malam yang lain, di kamar pribadinya, Niken akhirnya membuka pesan suara dari Mas Lindra. Suaranya berat,
penuh tekanan, tapi tegas. Maafkan aku membuatmu harus menanggung semua ini. Aku salah memilih waktu, tapi aku tidak salah memilih orang. Jika kamu masih percaya, aku akan bicara. Bukan untuk politik, bukan untuk citra, tapi untuk kita. Air mata mengalir dari mata Niken. Ia tahu, satu langkah lagi akan menentukan segalanya. Ia tak bisa kembali ke masa sebelum fitting itu terjadi. Dunia sudah melihat mereka sebagai sepasang calon pengantin. Entah akan menikah, atau dibakar habis oleh opini publik. Keesokan harinya, sebuah pengumuman mengejutkan muncul dari akun pribadi Mas Lindra. Saya akan mengadakan konferensi pers khusus. Tidak di kantor, tidak di panggung politik. Tapi di pendopo budaya, tempat kami pertama kali bertemu. Saya ingin jujur, bukan sebagai pejabat, tapi sebagai laki-laki yang mencintai seorang perempuan. Posting itu dibanjiri komentar, like, dan juga makian. Tapi satu hal yang pasti, seluruh negeri menunggu. Apakah cinta yang mereka sembunyikan bisa bertahan dalam badai opini? Atau akan karam di tengah gelombang kekuasaan dan tuntutan masyarakat? Tidak ada yang tahu, bahwa jauh sebelum malam viral itu terjadi, benih-benih cinta telah tumbuh diam-diam di tengah panggung budaya dan politik. Setahun sebelumnya, dalam sebuah festival adat di Tuban yang dihadiri ribuan orang, Niken Salindri pertama kali berdiri di hadapan Mas Lindra, menyanyikan tembang Jawa penuh makna. Suaranya merambat pelan di antara gemuruh gamelan dan sorak penonton, namun justru membuat waktu seolah berhenti bagi sang bupati. Dalam pandangan pertama itu, bukan hanya suara yang menyentuh hatinya, tapi juga tatapan Niken yang tenang namun menyimpan getir kehidupan. Sejak hari itu, Mas Lindra sering meminta panitia festival untuk kembali mengundang Niken ke Tuban. Awalnya semua mengira itu sekadar penghargaan terhadap seniman muda. Tapi tanpa diketahui publik, setelah setiap acara, mereka selalu berbincang di ruang tamu pendopo, ditemani teh hangat dan lampu-lampu kerlip yang temaram. Obrolan mereka tidak pernah tentang kekuasaan atau politik, justru tentang masa kecil Niken di kampung, tentang perjuangannya manggung sejak usia 10 tahun, dan tentang rasa takutnya tak pernah bisa merdeka memilih hidupnya sendiri. Niken bukan gadis biasa, ia cerdas membaca bahasa tubuh. Ia tahu ada kekaguman di balik sikap hormat Mas Lindra. Tapi ia juga tahu, dunia tidak akan semudah tembang yang ia nyanyikan. Ia pernah ditertawakan karena suaranya yang terlalu tua untuk usianya, dan sekarang, ia takut akan kembali ditertawakan karena mencintai lelaki yang terlalu tinggi kedudukannya. Maka setiap kali Mas Lindra memberinya pujian, Niken hanya tersenyum datar dan merunduk, menyembunyikan jantungnya yang berdegup tak karuan. Ia tidak ingin berharap pada cinta yang tak punya ruang untuk tumbuh. Namun waktu tidak bisa terus dibohongi. Sebuah momentum kecil mengubah segalanya, ketika Niken jatuh sakit di sela latihan pentas di Tuban, dan Mas Lindra datang langsung ke rumah penginapannya membawa jamu dan selimut hangat. Ia tidak bicara banyak, hanya duduk di teras hingga fajar, memastikan Niken pulih. Malam itu, di tengah suhu tubuh yang menggigil, Niken merasa hatinya mendidih oleh perhatian yang tak pernah ia minta, tapi sangat ia dambakan. Saya takut kehilangan kesempatan memahami orang seperti kamu, ujar Mas Lindra pelan. Dan Niken hanya menjawab dengan diam yang menggigil, tapi mengiyakan. Sejak saat itu, mereka mulai berbagi rasa dalam diam. Tak ada deklarasi cinta, tak ada janji manis, hanya kehadiran yang terus menguat dari kejauhan. Di panggung-panggung yang berbeda, mereka tetap menjalankan peran masing-masing. Niken tetap bernyanyi, Mas Lindra tetap memimpin. Tapi di setiap tembang yang ia nyanyikan, selalu ada nada lirih yang mengandung rindu. Warganet bahkan sempat menyadari bahwa Niken mulai sering menyanyikan lagu-lagu tentang pengabdian dan kesetiaan, seolah mengisyaratkan sesuatu yang lebih dalam dari sekadar kesenian. Di balik semua pertemuan diam-diam mereka, selalu ada rasa takut. Takut dilihat, takut dihujat, takut kehilangan. Tapi cinta, sebagaimana tembang Jawa kuno, tidak pernah butuh panggung untuk dihidupkan. Cinta tumbuh dalam jeda, dalam detik-detik sepi, dalam kalimat yang tak selesai. Dan bagi Niken dan Mas Lindra, itulah yang terjadi. Mereka belajar mencintai bukan dengan kata-kata, tapi dengan keberanian menahan diri. Sampai akhirnya, di malam sunyi itu, mereka memutuskan melangkah sedikit lebih jauh, fitting baju pengantin di sebuah butik kecil, bukan untuk publik, tapi untuk menyaksikan bayangan masa depan yang mungkin bisa mereka miliki bersama. Namun bayangan itu kini terancam hancur oleh sorotan kamera dan komentar warganet yang tak tahu kisah di balik layar.
Semua yang mereka bangun dalam kesunyian, kini digugat secara terbuka. Tapi Niken tahu satu hal, bahwa cinta yang lahir dari panggung budaya dan tumbuh dalam sunyi tak semestinya dipaksa tunduk pada hukum viralitas. Ia tak pernah meminta kisahnya jadi konsumsi publik. Ia hanya ingin dicintai dengan tenang, dihargai bukan karena popularitas, tapi karena hati yang berani menari meski tak punya panggung sendiri. Dan di lubuk hati Mas Lindra, perasaan itu juga terus membara. Ia tahu cinta ini bukan permainan, bukan hiasan politik, tapi kenyataan yang ia pilih, bahkan saat seluruh dunia menolaknya. Jika dunia menertawakan kita, biarlah. Asal kamu tetap percaya, bahwa dalam tembangmu, aku menemukan rumah, ucapnya suatu malam. Kata-kata yang tidak pernah disiarkan siapapun, tapi terus bergema dalam dada Niken, setiap kali ia berdiri di panggung dan menatap ke kejauhan, mencari sosok yang diam-diam ia rindukan. Pagi yang dingin menyelimuti rumah keluarga Niken di Kediri saat ayahnya dipanggil ke balai desa oleh para tetua adat. Sorot mata mereka tajam, bukan karena benci, tapi karena khawatir. Kalau benar anakmu akan menikah dengan seorang bupati, pastikan itu sesuai jalur. Jangan mempermalukan adat kita dengan urusan yang dibuka lewat media gosip, ucap salah satu tokoh desa dengan nada menusuk. Sang ayah hanya menunduk, hatinya gundah. Ia bangga, tentu. Tapi ia juga tahu, adat tidak bisa sembarang diterobos. Semua ada tata caranya, ada jalannya. Dan apa yang dilakukan Niken, pergi malam-malam untuk fitting baju pengantin tanpa restu keluarga, jelas telah mengguncang tatanan halus masyarakat tradisional. Sementara di Tuban, Mas Lindra dikelilingi para penasihat dan tokoh partai. Mereka tak kalah geram. Lindra, kau pemimpin, kau simbol daerah ini. Jangan kau cemari jabatanmu dengan urusan cinta yang tak punya dasar politik. Bentak salah satu ketua partai senior. Mas Lindra menatap mereka satu persatu. Wajahnya tak gentar, tapi hatinya retak. Ia tahu, dunia kekuasaan tidak pernah benar-benar mengizinkan seorang pemimpin memiliki kehidupan pribadi. Bahkan cinta pun harus dinegosiasikan, diukur seberapa besar nilainya bagi suara pemilu. Di antara tekanan itu, suara masyarakat juga mulai terdengar nyaring. Sebagian besar kaum tua mencibir hubungan ini sebagai buta status, menganggap Niken hanya seorang pesinden desa yang tak selevel dengan bupati. Namun generasi muda justru sebaliknya. Mereka memuji keberanian cinta yang menabrak batas sosial. Cinta itu hak siapa saja, termasuk pesinden. Tulis salah satu akun fanbase Niken di Twitter. Tapi pujian ini tidak cukup untuk meredam gelombang kritik dari kalangan adat dan birokrasi yang merasa dilangkahi. Niken sendiri terjebak di antara dua dunia. Di satu sisi, ia tumbuh dalam budaya yang menuntut kepatuhan pada struktur keluarga dan adat. Di sisi lain, ia telah mencintai seorang pria yang hidup dalam dunia birokrasi kaku dan penuh intrik. Kenapa harus kamu yang jadi bupati, Mas? Kenapa bukan orang biasa saja, biar aku bisa mencintaimu tanpa takut? Tanyanya lirih dalam panggilan video yang mereka lakukan diam-diam. Mas Lindra hanya terdiam, lalu menjawab dengan suara patah, karena kamu bukan untuk orang biasa, Ken. Kamu perempuan luar biasa, maka cintamu juga pantas diperjuangkan, seberat apapun itu. Desakan demi desakan membuat kabar berhembus bahwa pernikahan mereka akan dibatalkan. Orang dalam Pemkab menyebar isu bahwa Mas Lindra akan dijodohkan dengan anak pengusaha besar yang punya jaringan politik luas. Hal ini mengejutkan Niken hingga ia jatuh pingsan saat latihan sinden di acara lokal. Wartawan langsung menyorotnya, membuat berita dengan judul kejam, Niken tak kuat mental ditinggal bupati. Padahal yang runtuh bukan karena ditinggal, tapi karena rasa sesak akibat terjebak antara cinta dan kehormatan keluarga, antara harapan dan kenyataan yang menghimpit. Ibunda Niken pun mulai lelah. Ia sempat menatap putrinya dengan mata basah dan berkata, "Nak, ibu tidak bisa melawan dunia untukmu. Tapi kalau kau yakin, ibu akan pasrah." Kalimat itu menghantam jantung Niken lebih keras dari fitnah manapun. Untuk pertama kalinya, ia menangis bukan karena dibenci publik, tapi karena merasa telah menyeret keluarganya ke pusaran yang tak mereka pilih. Ia hanya ingin dicintai dan mencintai. Apakah itu dosa? Di tengah semua tekanan itu, Mas Lindra membuat keputusan yang tak disangka siapapun. Ia membatalkan semua agenda formal selama seminggu penuh dan menghilang dari radar media. Kabar burung menyebut ia sedang bertapa di Padepokan Gunung Kendeng, tempat para tokoh spiritual biasa mencari petunjuk batin. Keputusannya mengejutkan banyak pihak.
Tapi bagi Mas Lindra, ia tak bisa terus-menerus menjadi boneka protokol. Jika jabatan ini memaksaku melepaskan orang yang paling aku cintai, maka biarlah jabatan yang aku tinggalkan, tulisnya dalam secarik surat tangan yang ia titipkan pada ajudannya. Hari itu, untuk pertama kalinya sejak skandal malam viral itu terjadi, masyarakat melihat secercah harapan di balik kabut fitnah. Bahwa mungkin, cinta memang bisa melawan adat. Bahwa jabatan bukan segalanya. Dan bahwa seorang pesinden, meski lahir dari panggung desa, bisa berdiri sejajar di sisi seorang pemimpin, jika keduanya sama-sama berani, sama-sama bertahan, dan sama-sama percaya bahwa cinta sejati layak diperjuangkan sampai akhir. Di balik tirai sutra putih yang menggantung di ruang fitting butik mewah itu, Niken berdiri kaku di depan cermin tinggi, mengenakan kebaya pengantin berwarna gading dengan bordiran emas halus. Gaun itu dibuat khusus untuknya, ukurannya pas, detailnya anggun, seolah menjadikannya ratu semalam. Tapi air matanya mengalir pelan, tak terbendung. Ia menatap bayangannya sendiri, lalu melihat pantulan sosok Mas Lindra di belakangnya, berdiri tegap tapi tak berkata sepatah pun. Malam itu bukan malam bahagia seperti di dongeng. Malam itu adalah malam penuh ketakutan dan pertanyaan, apakah cinta mereka akan diterima dunia, atau justru dilumat abis oleh kenyataan. Kenapa kita diam-diam, Mas? Tanya Niken lirih, suaranya serak oleh tangis yang ditahan. Kenapa harus sembunyi seperti pencuri? Mas Lindra menarik napas panjang, menatap gadis di depannya yang tampak seperti permaisuri Jawa. Karena dunia belum siap menerima kita. Tapi aku siap berdiri di sisimu, kalau kamu masih ingin tetap bersama. Kata-katanya menggugah, tapi menyakitkan. Karena kenyataan di luar butik itu sudah seperti badai yang menunggu untuk menghempaskan mereka ke dalam jurang penghakiman. Sepanjang malam, Niken mencoba tersenyum saat fotografer butik mengambil beberapa potret untuk pengukuran terakhir. Tapi senyum itu palsu, dan fotografer pun bisa merasakannya. Beberapa kali Niken meminta berhenti. Ia berjalan pelan ke ruang tunggu dan duduk memeluk lututnya. Di sana, ia menangis sejadi-jadinya, memeluk gaun yang baru saja dikenakan. Ia merasa seperti boneka, dihiasi, dipoles, dipuji, tapi tidak pernah sungguh-sungguh diberi hak untuk memilih. Cinta ini indah, tapi mengapa rasanya seperti neraka? Mas Lindra mencoba mendekat, tapi Niken menggeleng. Aku tidak ingin jadi simbol cinta yang menyakiti orang tuaku, atau membuatmu kehilangan segalanya. Kalimat itu mengguncang jiwa Mas Lindra. Ia mendekat, lalu berlutut di hadapan Niken. Kamu tidak menyakiti siapa-siapa, Ken. Justru akulah yang menaruhmu dalam pusaran ini. Tapi aku bersumpah, aku tidak akan lari. Niken hanya bisa menatap mata pria itu. Mata yang tulus tapi juga penuh luka. Mereka seperti dua pejuang dari dunia yang berbeda, saling mencintai tapi dihukum oleh batasan-batasan yang tak pernah mereka buat sendiri. Butik itu menjadi saksi bisu dari malam yang seharusnya bahagia, namun justru menjadi malam penuh air mata. Di luar sana, kamera media telah menunggu, tanpa tahu bahwa yang terjadi di dalam bukan sesi foto prewedding glamor, melainkan pertarungan batin dua insan yang nyaris menyerah. Gaun putih yang dikenakan Niken malam itu basah oleh air mata. Dan malam itu, ia merasa gaun itu lebih berat daripada beban panggung manapun yang pernah ia pijak. Bukan karena kainnya, tapi karena maknanya, pengorbanan, harapan, dan penderitaan yang tak berujung. Ketika mereka akhirnya keluar dari butik menjelang dini hari, wajah mereka tertunduk. Tidak ada senyum, tidak ada pelukan, hanya keheningan yang mencekam. Mas Lindra membuka pintu mobil untuk Niken, seperti pria sopan dari masa lalu. Tapi hati mereka kini sudah tak sepenuhnya utuh. Yang tersisa hanyalah satu keyakinan kecil, bahwa cinta ini belum boleh mati. Bukan malam ini, bukan di hadapan gaun putih yang menjadi saksi betapa dalamnya luka yang harus mereka tanggung hanya karena mereka mencintai satu sama lain. Dalam perjalanan pulang, Niken memandangi kota Kediri yang mulai sepi. Lampu-lampu jalan seperti bintang jatuh yang lelah. Ia memegang tangan Mas Lindra yang menggenggam kemudi, dingin tapi gemetar. Ia tahu, ini bukan akhir. Tapi ia juga tahu, perjalanan ke depan akan jauh lebih berat. Tak ada pesta mewah, tak ada iringan gamelan, mungkin tak ada restu. Tapi ia sudah memilih, jika ia harus menari di tengah badai demi cinta ini, maka biarlah malam ini menjadi awal dari tarian itu. Hari masih pagi saat seorang admin butik pernikahan mengunggah Instagram story tanpa sengaja.
Dalam video berdurasi tak sampai 5 detik itu, terlihat selembar kertas undangan pernikahan dengan desain klasik bernuansa keemasan tergeletak di atas meja kaca. Nama pengantin tertulis dengan tinta timbul, Raden Maslindra Baskoro dan Niken Ayu Salindri. Meski cepat dihapus, rekaman layar screenshot langsung menyebar ke media sosial. Dalam hitungan menit, nama mereka kembali mengguncang dunia maya. Tagar-tagar Niken Lindra Wedding langsung trending di Twitter dan TikTok. Tidak ada lagi tempat untuk sembunyi. Rahasia yang dijaga mati-matian, akhirnya bocor oleh kelalaian kecil. Telepon di rumah Niken berdering nyaris tanpa jeda. Wartawan dari Jakarta, Surabaya, hingga stasiun TV nasional mengantre konfirmasi. Ibunya yang masih mengenakan daster sempat jatuh pingsan karena panik. Ayah Niken membanting ponselnya karena tidak tahan dihujani pertanyaan. Niken hanya bisa terdiam dalam kamar, menggenggam undangan yang sebenarnya baru dicetak untuk simulasi desain, bukan untuk disebar. Aku bahkan belum memutuskan tanggalnya, bisiknya pelan, menatap nama mereka berdua di atas kertas itu, seolah sedang membaca takdir yang lebih dulu menulis dirinya sendiri. Di sisi lain, pendopo Kabupaten Tuban geger. Para pejabat berlari ke ruang rapat darurat. Siapa yang menyebarkan ini? Ini bisa mengacaukan seluruh citra pemerintah daerah. Teriak salah satu kepala dinas. Maslindra hanya duduk di ujung meja panjang, diam. Matanya sembab, semalaman tak tidur, dan kini diserang dari segala arah. Salah satu ajudannya mendekat dan berkata dengan suara pelan, "Maafkan kami, Mas. Kami tidak bisa mengontrol netizen." Dan untuk pertama kalinya, Maslindra tersenyum pahit. Mungkin, memang sudah waktunya. Namun kebocoran ini bukan sekadar membuka rahasia. Ini membuka luka. Banyak pihak yang merasa dilangkahi. Para sesepuh adat menyebut pengumuman semacam itu tak pantas dilakukan sebelum ritual pertunangan adat diselenggarakan. Beberapa keluarga kerabat Maslindra dari kalangan bangsawan bahkan menyebut ini memalukan. Mereka tidak mempermasalahkan Niken sebagai pesinden, tapi mereka kecewa karena prosesi yang seharusnya sakral berubah menjadi konsumsi publik, viral seperti sinetron. "Ini bukan cinta, ini kegaduhan," ucap salah satu dari mereka dalam wawancara televisi yang disiarkan langsung. Niken tak sanggup keluar rumah. Ia hanya menatap undangan itu seperti sedang menatap hantu. Ia tak pernah meminta pernikahannya menjadi pesta rakyat. Ia hanya ingin menikah dalam keheningan yang hikmat. Tapi kini, semua sudah lepas kendali. Ia merasa seperti boneka wayang yang ditarik oleh ribuan tangan. Setiap keputusan yang ia buat, selalu ada orang yang menyorakinya. Ketika ia diam, mereka menuntut suara. Ketika ia bicara, mereka memelintir kata. Bahkan untuk mencintai pun ia tidak diberi ruang. Maslindra, dalam sepi pendopo, mengambil keputusan besar. Ia meminta seluruh tim kepercayaannya berkumpul. Kita tidak bisa mundur, tapi kita bisa memilih bagaimana kita melangkah ke depan. Ia memutuskan untuk menggelar jumpa pers terbuka, bukan sebagai bupati, tapi sebagai seorang pria yang ingin menjelaskan cintanya. "Aku tidak malu mencintainya, aku hanya malu pada dunia yang tak memberi kami waktu untuk menjelaskan." Keputusan ini mengejutkan semua pihak, termasuk partai yang membesarkannya. Tapi Lindra sudah tak peduli. Ia telah melewati batas takut. Di malam yang sama, Niken menerima kiriman satu kotak dari kurir khusus. Di dalamnya ada satu undangan dengan ukiran halus dan sepucuk surat tangan dari Maslindra. "Kalau ini tak jadi disebar, tak apa. Tapi aku ingin kamu tahu, di setiap huruf namamu yang tertulis di undangan itu, ada doaku. Jika dunia menolak kita, maka biarlah kita menikah di bawah langit yang hanya menyaksikan kita berdua." Surat itu membuat Niken menangis hebat. Tangis yang bukan karena takut, tapi karena cinta yang begitu tulus datang bersamaan dengan ujian yang tak pernah henti. Malam itu, di balik jendela kamarnya, Niken menatap langit penuh bintang. Dunia mungkin belum memberi restu, tapi ia sadar, restu Tuhan selalu lebih agung dari komentar manusia. Jika cinta ini adalah jalan berduri, maka biarlah kakinya berdarah, asal ia berjalan dengan orang yang tepat. Dan jika semua sudah terbongkar, maka mungkin, hanya mungkin, ini bukan lagi waktu untuk sembunyi. Ini waktunya memilih, menyerah, atau melangkah lebih berani dari sebelumnya. Langit Tuban gelap tanpa bintang malam itu. Di pendopo kabupaten yang biasanya ramai oleh kegiatan formal dan tamu-tamu penting, suasana hening menyesakkan. Maslindra duduk sendiri di kursi ukir berlapis kain beludru merah, memandangi deretan undangan yang belum sempat dikirim.
Di tangannya, tergenggam foto masa kecil Niken yang diam-diam ia simpan, gadis mungil dengan rambut dikepang dua, tertawa ceria di panggung kecil kampung. Bagaimana bisa cinta semurni itu menjadi dosa politik? Bisiknya sendiri, menahan amarah dan lelah yang tak pernah ia bagi pada siapapun. Di luar sana, pusaran politik mulai menggila. Beberapa partai pendukung secara terang-terangan menyatakan kecewa terhadap langkah Mas Lindra. Mereka mengancam mencabut dukungan menjelang pilkada jika pernikahan itu tetap dilangsungkan. Citra kita hancur hanya karena perasaan pribadi, ujar salah satu tokoh senior dalam sebuah forum politik yang bocor ke publik. Media sosial pun diramaikan kampanye tandingan, Bupati gagal menjaga adat, Niken Salindri, penggoda atau korban, dan berbagai narasi penuh fitnah. Tidak ada ruang untuk cinta yang jujur. Hanya ada strategi, angka suara, dan kepentingan. Di rumah sederhana di Kediri, Ibunda Niken terduduk di sudut ruang tamu. Di tangannya, sebuah toples kaca penuh surat undangan yang seharusnya dibagikan minggu depan. Tapi kini, toples itu hanya berisi harapan yang tergantung. Kenapa semua jadi serumit ini, Gusti? Lirih sang ibu sambil memejamkan mata. Ia tak menangis karena malu, melainkan karena merasa telah gagal menjaga anaknya dari luka dunia. Ia pernah berkata pada Niken bahwa hidup akan lebih mudah jika ia menikah dengan orang biasa. Tapi anaknya malah mencintai seorang pemimpin, dan sekarang keduanya dihukum oleh cinta yang tak patuh pada aturan sosial. Malam itu, Niken mendapati ibunya menangis untuk pertama kalinya sejak semua ini dimulai. Tangisan lirih itu terdengar hingga ke kamar belakang. Ia menghampiri, lalu duduk di lantai, memeluk lutut ibunya seperti anak kecil yang takut kehilangan. "Bu, kalau ibu ingin aku berhenti, aku akan berhenti," ucap Niken dengan suara nyaris tak terdengar. Tapi sang ibu memeluknya erat, menangis lebih keras. "Bukan kamu yang harus berhenti, Nak. Tapi dunia yang harus belajar melihat cinta dari hati, bukan dari kasta dan kekuasaan." Seketika itu juga, sesuatu dalam diri Niken berubah. Ia yang biasanya diam dan mengalah, kini merasa ada luka yang harus ia jawab dengan keberanian. Ia mengangkat kepala ibunya, menatapnya dalam-dalam. "Kalau ibu merestui, aku akan berdiri. Bukan hanya sebagai perempuan yang dicintai, tapi sebagai perempuan yang bisa melindungi cintanya." Sang ibu mengangguk pelan, dan di pelupuk matanya ada air mata yang tak bisa disembunyikan. Itu bukan air mata kesedihan, melainkan restu yang tumbuh dari kasih seorang ibu yang akhirnya melepaskan anak gadisnya untuk berjalan di jalan yang ia pilih sendiri. Keesokan harinya, Niken membuat kejutan besar. Ia muncul dalam wawancara live di sebuah stasiun televisi nasional. Dengan kebaya sederhana, rambut disanggul, dan wajah tanpa riasan tebal, ia duduk tenang di hadapan kamera. "Saya bukan politikus, saya hanya pesinden, tapi saya juga manusia. Saya punya hati. Saya mencintai Mas Lindra bukan karena jabatannya, tapi karena ia adalah laki-laki yang selalu melihat saya bukan dari panggung, tapi dari hati." Kalimat itu membelah udara. Seluruh Indonesia terpaku. Ribuan komentar membanjiri siaran tersebut, banyak yang terisak, banyak pula yang menyesal karena sempat menghakiminya. Dan di Tuban, Mas Lindra menyaksikan wawancara itu dengan mata berkaca-kaca. Ia berdiri dari kursinya, lalu berjalan ke jendela pendopo. Di kejauhan, suara gamelan dari sanggar budaya terdengar lirih. Tapi malam itu, suara yang paling nyaring di telinganya adalah suara perempuan yang ia cintai. Akhirnya bicara bukan untuk membela diri, tapi untuk menjaga cinta mereka. Dan dalam diamnya, Mas Lindra tahu, pertempuran mereka belum selesai. Tapi kini mereka tidak lagi berjuang sendiri. Matahari baru saja tenggelam ketika pendopo Agung Tuban mulai dipenuhi cahaya lentera dan suara gamelan yang mengalun lembut. Malam itu bukan untuk pesta, bukan pula acara formal kenegaraan. Tapi ada sesuatu yang lebih dalam sedang dipersiapkan, sebuah pertunjukan budaya yang diumumkan mendadak oleh Mas Lindra sendiri. Tidak ada baliho, tidak ada undangan resmi. Hanya sebuah unggahan sederhana di media sosial, "Datanglah. Kami ingin berbicara dari hati, bukan dari panggung politik." Warganet geger, wartawan membanjiri pelataran pendopo. Mereka semua ingin tahu, apakah ini pengakuan, atau perpisahan. Niken datang mengenakan kebaya klasik berwarna biru tua, dengan selendang batik warisan ibunya melilit di bahu. Ia tampak tenang, namun di dalam dadanya gemuruh tak henti. Ini bukan panggung sinden biasa.
Ini adalah tempat di mana ia akan menghadapi ribuan pasang mata, sebagian mencintainya, sebagian mencibirnya, dan sebagian menantinya jatuh. Tapi malam ini, ia tak akan menyanyi demi tepuk tangan. Ia akan menari demi menyelamatkan cinta. Kalau ini panggung terakhirku, biarlah aku menutupnya dengan keberanian, bisiknya dalam hati. Lampu pendopo dipadamkan sesaat, lalu sorot cahaya jatuh tepat ke tengah panggung kayu tua. Mas Lindra berdiri di sana, mengenakan beskap lengkap warna hitam. Ia memegang selembar kertas, tapi tak membacanya. Ia hanya menatap ke arah hadirin, lalu berkata lantang, malam ini bukan tentang jabatan saya. Ini tentang seseorang yang saya cintai, yang telah dihujat, dipermainkan, dan diseret ke medan yang bukan pilihannya. Suaranya gemetar, tapi jelas. Saya bukan korban. Dialah yang menjadi korban dari semua yang saya pilih. Para tamu terdiam. Tak ada suara, hanya deru napas yang tertahan. Lalu, diiringi gamelan lirih, Niken melangkah ke tengah panggung. Ia tidak membawa sinden, tidak bernyanyi. Ia hanya menatap mata Mas Lindra, lalu membungkuk perlahan, menyembah tanah, lalu berdiri dengan anggun. Saya bukan perempuan sempurna, ucapnya, tapi saya mencintai beliau bukan karena gelarnya. Saya mencintai pria ini karena dalam diamnya, ia melihat saya sebagai manusia. Bukan sebagai pesinden yang dipuja-puja, bukan juga alat pencitraan. Tapi sebagai perempuan biasa yang ia jaga dalam sepi. Seketika, terdengar isakan di antara penonton. Tiba-tiba, dari belakang, muncul Ibunda Niken, berjalan pelan ke atas panggung. Tangannya gemetar, tapi wajahnya tegas. Ia menggenggam tangan putrinya dan berkata, saya restui. Hanya dua kata, namun bergema seperti petir yang menyambar keheningan. Penonton berdiri, sebagian meneteskan air mata. Tidak ada yang menyangka bahwa perempuan yang sempat menyendiri karena tekanan masyarakat, kini berdiri paling depan, merelakan anaknya untuk diperjuangkan. Dan di sisi panggung, seorang kakek tua, sesepuh adat dari Kediri, juga melangkah pelan. Adat tidak untuk mengikat cinta, tapi untuk memuliakannya, katanya bijak, lalu menyematkan bunga melati di rambut Niken. Malam itu, pendopo tua menjadi saksi sejarah. Bukan karena ada pernikahan yang digelar, melainkan karena dua insan yang telah dihancurkan opini publik memilih untuk bangkit dan berdiri bersama. Cinta mereka tidak sempurna, tapi malam itu, cinta mereka jujur. Tak lagi sembunyi, tak lagi malu. Dan dalam sorot cahaya kuning keemasan, Niken dan Mas Lindra saling menggenggam tangan. Tidak ada janji manis, hanya mata yang saling menatap dengan luka dan harapan yang sama, bahwa mereka akan bertahan, meski dunia terus mencoba memisahkan. Ketika malam hampir usai, dan para tamu mulai beranjak, Niken menatap ke arah langit. Bulan purnama menggantung utuh di atas pendopo, seolah mengamini semuanya. Ia tahu, badai belum sepenuhnya pergi. Akan ada ujian lain, akan ada caci maki yang tersisa. Tapi malam ini, mereka sudah menang. Menang atas ketakutan, menang atas keraguan. Dan ketika Mas Lindra memeluknya pelan, ia berbisik di telinganya, ini bukan panggung terakhir kita, tapi awal dari kehidupan yang akan kita hadapi bersama. Setelah malam pengakuan di Pendopo Agung Tuban yang mengharukan seluruh penjuru negeri, Niken dan Mas Lindra tahu bahwa ada satu hal terakhir yang belum mereka gapai, restu dari tanah leluhur. Bukan restu politik, bukan pula restu dunia maya, tetapi restu dari tempat di mana darah mereka bermula. Maka pada subuh yang dingin, dengan hanya ditemani embun pagi dan suara kicau burung, mereka berangkat menuju lereng Wilis, tempat pusaka dan leluhur keluarga Niken dimakamkan. Di sana, di antara kabut dan aroma tanah basah, mereka membawa satu harapan, agar arwah para pendahulu tidak kecewa pada pilihan mereka. Perjalanan itu tidak mudah. Jalan setapak licin, udara tipis menusuk, dan tubuh Niken mulai gemetar karena kelelahan dan tekanan batin yang belum usai. Namun Mas Lindra menggenggam tangannya erat, menuntunnya dalam diam. Tak ada yang perlu dijelaskan, karena cinta sejati tak butuh banyak kata. Sesampainya di puncak, mereka berhenti di sebuah cungkup kecil tua berlumut, di mana kakek buyut Niken dimakamkan, seorang dalang terkenal yang dulu menolak anak perempuannya menikah dengan bangsawan demi menjaga kesetaraan jiwa. Kini, cucunya datang membawa cerita serupa, tapi dengan tekad yang berbeda. Niken bersimpul di depan makam itu. Suaranya parau saat membaca doa, air matanya membasahi tanah. Simba, maafkan Niken. Niken tidak melupakan darah kita.
Tapi Niken hanya ingin hidup bukan sebagai bayang-bayang adat, melainkan sebagai manusia yang mencintai dengan utuh. Di belakangnya, Mas Lindra ikut duduk, memejamkan mata. Dalam batinnya, ia meminta maaf karena membawa Niken ke dalam pusaran dunia yang kotor. Tapi ia juga bersumpah dalam hati, bahwa selama hidupnya, ia tak akan pernah membiarkan Niken berjuang sendiri lagi. Lalu, angin berembus pelan. Dedauan bergetar lembut, seolah alam pun menyimak. Seekor burung jalak hitam melintas rendah, lalu hinggap di nisan tua. Seorang juru kunci yang ikut menemani mereka sejak awal berbisik pelan, kalau burung itu datang, artinya roh leluhur menerima. Niken menoleh, dan di wajahnya mulai muncul senyum tipis bercampur air mata. Ia tak tahu apakah itu sugesti atau benar pertanda, tapi hatinya hangat. Untuk pertama kalinya sejak semua badai itu datang, ia merasa ringan. Seakan-akan seluruh beban di pundaknya kini mulai diredakan oleh restu yang tak kasat mata. Mereka melanjutkan perjalanan ke sebuah sumur tua yang dianggap sakral oleh keluarga Niken. Di sana, mereka mencuci tangan dan muka, sebuah simbol pembersihan niat dan tekad. Mas Lindra mengambil setangkai bunga melati dari kantongnya dan menyelipkannya ke telinga Niken. "Kamu tidak hanya cantik saat menyinden. Kamu cantik karena kamu berani." Ucapannya membuat Niken memejamkan mata, menahan air mata yang nyaris tumpah. Ini bukan lagi cinta diam-diam. Ini cinta yang sudah ditempa oleh hujatan, lalu dimurnikan oleh ujian. Saat matahari mulai naik dan kabut mulai menyingkir, mereka berdua duduk bersebelahan, menatap hamparan hutan dan langit luas di depan mereka. Niken menggenggam tangan Mas Lindra, lalu berkata pelan, "Kalau kita gagal nanti, setidaknya kita sudah sampai sejauh ini." Tapi Mas Lindra menggeleng. "Kita tidak akan gagal, karena kita tidak melawan siapapun. Kita hanya mencintai." Kata-kata itu sederhana, tapi menggetarkan jiwa Niken. Ia bersandar di bahu pria itu, dan untuk pertama kalinya, ia merasa dicintai sepenuhnya, tanpa syarat. Perjalanan turun dari gunung terasa jauh lebih ringan. Mereka tak bicara banyak, tapi di antara langkah-langkah kecil di jalur curam itu, ada tekad besar yang tumbuh. Mereka tahu dunia tidak akan berhenti menguji. Mungkin ada fitnah baru, mungkin akan ada ancaman baru. Tapi mereka kini punya restu dari tempat yang paling dalam, tanah tempat mereka berasal, leluhur yang mereka hormati, dan cinta yang tidak lagi disembunyikan. Cinta itu kini punya akar, dan dari akar itu, mereka siap tumbuh menjadi pohon besar yang meneduhkan siapapun yang datang dengan niat baik. Hari itu datang tanpa gembar-gembor. Tidak ada undangan resmi tersebar, tidak ada baliho besar terpajang, bahkan media pun hanya mendapat kabar samar bahwa akan ada sebuah prosesi kecil di desa tempat Niken dilahirkan. Tapi sejak pagi, angin yang berembus membawa aroma melati dan kembang kantil, dan di sepanjang jalan kecil desa, janur kuning mulai terikat pelan-pelan oleh tangan-tangan warga yang diam-diam tahu. Inilah hari yang ditunggu, hari di mana dua hati yang dihujani fitnah akan disatukan dalam janji suci. Niken duduk di ruang rias kecil berdinding kayu, ditemani ibunya yang memegang erat tangannya. Wajahnya dirias dengan sangat sederhana, tidak ada kilau berlebihan, tidak ada mahkota mewah, hanya sanggul kecil dan hiasan melati yang menjuntai ke pundak. Tapi dari sorot matanya, semua orang tahu, perempuan ini bukan pesinden biasa. Ia adalah perempuan yang bertahan dalam badai, yang merangkul luka, dan tetap memilih mencintai dengan kepala tegak. Di luar, bunyi gamelan mengalun lembut, seolah alam pun ikut menunduk memberi hormat pada hari yang sakral. Mas Lindra datang tidak dengan iring-iringan pejabat, tapi dengan berjalan kaki dari ujung desa, hanya didampingi seorang ajudan tua dan seorang pemuka adat. Ia mengenakan beskap abu-abu keperakan dengan kain batik klasik, wajahnya serius tapi tenang. Warga yang menyaksikan dari kejauhan hanya bisa terpaku. Mereka melihat seorang pemimpin yang menanggalkan semua lapisan formalitasnya untuk satu hal, mencintai seorang perempuan yang pernah mereka ragukan. Tapi cinta, hari ini, telah membungkam semua keraguan itu. Prosesi akad berlangsung di bawah pohon beringin tua yang katanya ditanam oleh kakek buyut Niken. Lantainya hanyalah tikar pandan, atapnya langit terbuka, dan para saksi adalah warga desa yang sejak pagi menyisihkan waktunya untuk hadir diam-diam. Ketika ijab kabul diucapkan, suara Mas Lindra gemetar. Tapi saat Niken menjawab dengan mata basah dan suara mantap, semua menjadi sempurna. Alam pun seperti mengamini, angin berhenti berembus sejenak, dan matahari menyorot lembut dari sela-sela dedaunan. Di detik itu,
Cinta mereka sah bukan hanya secara hukum manusia, tapi juga oleh semesta. Namun saat semua orang mulai menghela napas lega, kabar mengejutkan datang. Beberapa media besar, yang semula tidak tahu keberadaan acara ini, tiba-tiba muncul. Salah satu fotografer menyelinap dan mengambil gambar dari kejauhan, lalu menyebarkannya ke jagat maya dengan tajuk bombastis, pernikahan rahasia bupati dan pesinden yang mengguncang Jawa Timur. Dalam waktu 2 jam, berita itu meledak. Komentar publik terbagi dua, antara kagum dan tetap mencibir. Tapi kali ini, Niken dan Mas Lindra tak bergeming. Mereka telah berdiri terlalu lama dalam gelombang badai, kini mereka tahu cara melindungi satu sama lain. Saat sore menjelang dan para tamu perlahan pulang, Mas Lindra memeluk bahu Niken dari belakang. Kita tidak perlu semua orang menyukai kita, asal kita tidak pernah saling meninggalkan, bisiknya. Niken menunduk, menahan haru. Aku tidak butuh dunia, Mas. Aku hanya butuh kamu, dan restu dari tanah yang melahirkanku. Di kejauhan, suara tawa anak-anak bermain layang-layang menggema. Hidup tetap berjalan, tapi di dalam hati mereka berdua, hidup baru saja dimulai. Bukan hidup yang mudah, tapi hidup yang benar-benar dipilih dengan sepenuh jiwa. Malam harinya, tak ada pesta besar. Hanya lilin-lilin kecil menyala di pelataran rumah, dan suara sinden lirih yang dinyanyikan oleh Niken sendiri. Ia menyanyikan tembang, lir-ilir, lagu kebangkitan dan harapan. Suaranya merambat pelan, menyentuh jiwa, dan membuat beberapa warga menangis diam-diam. Mas Lindra duduk di tangga rumah, menatap istrinya dengan mata berkaca. Ia tidak pernah tahu bahwa mencintai bisa semegah ini, bahkan tanpa pesta, tanpa gedung, tanpa sorak. Karena malam itu, cinta mereka lebih nyaring dari segalanya, lebih dari politik, lebih dari adat, bahkan lebih dari rasa takut. Dan saat fajar datang keesokan harinya, janur kuning masih tergantung di depan rumah sederhana itu, basah oleh embun pagi. Tapi tidak ada lagi kebimbangan. Tidak ada lagi sembunyi-sembunyi. Kini cinta mereka telah berakar, telah tumbuh, dan telah mengakar kuat, bukan hanya di hati mereka, tetapi di hati siapapun yang percaya bahwa cinta sejati, meski diterpa badai, akan selalu menemukan jalannya pulang. Terima kasih telah mengikuti kisah cinta penuh perjuangan antara Niken Salindri dan Mas Lindra. Dari panggung sinden yang sederhana hingga pendopo agung yang dipenuhi badai politik, mereka membuktikan bahwa cinta sejati tak bisa dikalahkan oleh fitnah, jabatan, atau adat yang membelenggu. Cinta bukan tentang siapa yang paling kuat, tapi siapa yang paling bertahan. Dan Niken serta Mas Lindra telah memilih untuk bertahan bersama. Kalau kamu tersentuh dengan kisah ini, jangan lupa untuk like video ini sebagai bentuk dukungan untuk cinta yang tulus. KOMEN di bawah tentang bagian paling menyentuh menurut kamu, subscribe channel ini agar tidak ketinggalan kisah viral, inspiratif, dan penuh emosi lainnya. Dan jangan lupa share cerita ini ke teman-temanmu, biar semua tahu bahwa cinta bisa menang melawan segalanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.